Alhamdulillah, subuh hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Al-Manar ini dengan suasana yang lebih berbeda dari biasanya. Karena subuh hari ini kita kehadiran orang-orang orang-orang terhormat dan penting. Terima kasih kepada Pak Wakil, Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek Cokro atas kehadirannya. Sholat subuh yang dicanangkan oleh Pemkot, yaitu sholat subuh berjamaah, memang salah satu program yang terus digiatkan terus oleh Masjidul Manar untuk membersihkan waktu, karena waktu yang sangat terbatas oleh Pak Wakil Wali Kota. Jam 8 sudah di Purwakarta, Pak. Jadi maka silakan untuk Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, an'ama 'alaina bi ni'matid da'wah wa risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Manar yang saya hormati, saya muliakan rahmatullah, terutama Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kamil, bersama Spika, juga Ketua DKM dan seluruh tokoh masyarakat, para ulama. Syukur alhamdulillah, subuh hari ini kita masih bisa bersilaturahim, melaksanakan sholat berjamaah yang insya Allah subuh jamaah pagi ini kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita disaksikan oleh para malaikat dan bersama malaikat insya Allah. Dan mudah-mudahan pula subuh berjamaah kita hari ini menjadi sebuah wasilah untuk bersama-sama kita nanti kumpul kembali di surga Allah SWT. Subuh juga saya silaturahim dari masjid ke masjid melalui jogging di Martili. Ini sudah 3 tahun setengah saya lakukan. Dan juga yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa saya keliling kepada masyarakat atau masyarakat dalam berbagai aktivitas, berbagai program dalam rangka melaksanakan amanah dari Allah SWT ketika Allah SWT mentakdirkan ala qadarullah saya dan Kang Emil memimpin Bandung. Karena saya sangat yakin ketika tanggal 16 September 2013 ketika saya dan Kang Emil dilantik dan dilantik, di atas kepala saya dipegang Al-Quran oleh seseorang. Maknanya adalah ketika saya dilantik dengan di atas kepala saya ada Al-Quran, saya meyakini bahwa hakikatnya saat itu walaupun yang melantik secara tata pemerintahan adalah Gubernur Jawa Barat, tapi hakikatnya saya merasa sedang dilantik oleh Allah SWT sebagai mandataris Allah SWT memimpin warga Kota Bandung.
gubernur, wali kota, bupati, sampai ke camat lurah. Kalau secara tata kelola pemerintahan itu disebut aimatan, itu dari mulai presiden sampai lurah. Makanya aimatan bahasanya, artinya banyak, bukan jamak, bukan satu orang. Kami jadikan data mereka para pemimpin kalau apa tupoksinya? Tugas pokoknya Allah mengatakan yahduna bi amrina kepada urusan-urusan kehidupan, perkara kehidupan yang datang dari Allah SWT. Itulah saya keliling-keliling sudah 3 tahun setengah berapa lebih mimpin baru. Dari mulai saya memimpin para SKPD, ASN, aparatur sipil negara atau PNS Kota Bandung, sampai seorang pemimpin harus memimpin masyarakat. Dan itulah tugas Allah SWT. Apa programnya? Programnya kata Allah jelas Allah mengatakan. Allah mengingatkan ada juga model para pemimpin ketika mereka diangkat oleh Allah jadi pemimpin, ditakdirkan jadi pemimpin, kata Allah, yad'una ilan nar. Mereka malah mengajak warganya, menggiring warganya ke neraka jahanam. Ada Al-Qasas itu. Di surat Al-Qasas 28 ayat 40 Allah mengatakan, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Summa yaumil qiyamati la yunsurun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin, namun ketika sudah Allah jadikan jadi pemimpin, kata Allah, malah mereka bukan yahduna bi amrina, membimbing masyarakatnya kepada urusannya Allah ridhoi, yang Allah kehendaki, tapi kata Allah, yad'una ilan nar, menggiring warganya, mengajak warganya ilan nar, ke neraka jahanam. Da'a yad'u bahasa Arabnya adalah mengajak, menyeru, menggiring warga masyarakatnya ilan nar, ke neraka jahanam. Konsep pembangunan 3 pilar. Pertama inovasi, kedua kolaborasi, membangun kebersamaan, yang ketiga desentralisasi. Visi misi ini tidak lepas dari ruh Al-Quran, konsep Al-Quran dan surga. Yaitu itu tadi fi'al khairat, program-program gagasan yang positif semuanya, insyaallah al-khair semuanya. Dalam bentuk tadi unggulnya sejahtera. Maksud saya dan Kang Emil, saya dan Emil ingin membangun Warga Bandung itu, membangun dengan 2 pendekatan. Pertama pendekatan pembangunan kapital, 2 pembangunan sosial. Pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik, taman dibangun, jalan dibuat kecil, ya. Kita berupaya ke arah situ. Flyover kita bangun satu persatu, insyaallah. Terus kita hadirkan semuanya. Pembangunan fisik kita hadirkan semuanya, insyaallah. Ya karena keterbatasan APBD, anggaran terbatas, tentu selama saya dan KMI masih menjabat memimpin amanah Bandung ini, terus kita akan setiap tahun kita akan melakukan perubahan-perubahan pembangunan secara fisik. Taman kita buat bangun, ya, semuanya. PCU kita upayakan harus terang, saat barangan, terus kita upayakan semua. Tapi juga tidak boleh lupa di samping pembangunan fisik tadi ada pembangunan sosial, yaitu pembangunan SDM, kualitas sumber daya manusia. Dalam membangun SDM ini, sumber daya manusia ini, sosial ini, saya juga punya maghrib mengaji, kita punya maghrib mengaji, subuh berjamaah, sholat Jumat keliling ke masyarakat. Hati-hati Bapak Ibu, yang dimaksud dengan maghrib mengaji itu maksudnya bukan ditujukan hanya kepada anak-anak saja, diniatkan miliar saja, bukan. Saya dan KMI mengharapkan, bermimpi, kita punya harapan adalah kalau ada maghrib mengaji, artinya ya para orang tuanya juga harus ngaji di masjid. Ada ibu-ibu jangan anak-anak maghrib terus disuruh langsung ke masjid, ibu-ibu nonton televisi terus gitu. Bukan begitu maksudnya. Bisa
maka hati-hati kalau barokah sudah Allah cabut, Allah ambil barokah, tidak ada barokahnya. Walaupun segala ada, secara fisik kita punya segalanya, tapi kalau barokah Allah cabut, maka apapun yang kita miliki tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita yang maksimal. Kalau barokah itu dicabut Allah Subhanahu. Jadi hari ini untuk bangsa Indonesia, khusus Kota Bandung, hati-hati jangan sampai barokah Allah cabut dari lingkungan kita. Karena lebih menarik, kalau barokah dicabut Allah Subhanahu, maka apapun yang kita miliki tidak akan memberikan manfaat yang maksimal pada kita. Maka saya ingin mengajak kepada Kota Bandung, mari kita bersama-sama bangun Bandung ini dengan pola pembangunan, yaitu pembangunan yang bukan semata-mata kita membangun kapital, membangun fisik, tapi juga pembangunan SDM, sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang unggul akidahnya, unggul akhlaknya, unggul ilmunya, unggul lingkungannya, unggul ekonominya, unggul dalam artian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau Allah turunkan ke Kota Bandung, maka Bandung akan menjadi sebuah kota yang katakan baladun, thayyibatun, waradun ghafur. Itulah harapan kita bersama. Itu barangkali beberapa yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Alhamdulillah. Biar bisa dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dia tengah-tengah. Mari dia.